Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya, di mana saya harapkan sebelum bergabung ke dalam Zoom ini, masing-masing dari mahasiswa sudah mengakses portalnya, jadi mengakses portal STIN, kemudian masuk ke pertemuan ketiga, dan memberikan komentar pada kolom diskusinya. Tolong nanti yang masih belum paham teknisnya seperti apa, coba ditanyakan terlebih dahulu kepada kawan lain, agar nanti diarahkan bagaimana caranya dan alurnya. Kemudian pada kesempatan ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Doa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai, saya akan coba absensi terlebih dahulu. Saya harapkan di awal ini untuk bisa menghidupkan kameranya. Yang pertama, Resti Prima. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Novia Andika. Hadir, Pak. Oke, Novi. Kemudian Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih Muhammad Iqbal. Lailatul Rahmi. Hadir, Pak. Rahmi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Habibur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Habib ya, kalau saya nggak salah ya. Ibatur Rahman, Pak. Hibatur Rahman. Oke, terima kasih. Kemudian Fahril Ruzi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Al Hidayat. Hadir, Pak. Kemudian apa yang belum lagi? Ada Satria Dharma ya. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. Pak. Ada lagi belum saya panggil? Hasmi baru masuk. Oh, sudah. Muhammad Hasmi. Hadir, Pak. Muhammad Hasmi baru juga ya. Oh, salah. Sudah semua ya. Nanti yang baru bergabung lagi mungkin setelah ini saja. Setelah nanti saya sedikit menjelaskan materinya. Sebelum kita memulai, saya akan coba share screen-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materinya? Dua materi terakhir yang sudah kita bahas. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke materi pada kesempatan kali ini. Nanti tolong kalau ada yang terputus, misalnya sinyal saya bermasalah dan terputus suaranya atau koneksinya, tolong nanti diingatkan saja ya. Kita langsung ditutup saja mikrofonnya dan sampaikan saja. Kita mulai ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pembahasan mengenai bagaimana penetapan dan karakteristik limbah B3. Jadi setelah sebelumnya di dua pertemuan terakhir, mulai dari kita membahas bagaimana jalannya perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, kemudian pengantar, apa yang dimaksud dengan bahan buangan berbahaya, definisinya secara bahasa seperti apa, dan bagaimana peraturan perundangan di Indonesia mengatur terkait bagaimana pengelolaan limbah B3.
nantinya saya akan membahas mulai dari bagaimana PP kita yang baru, yaitu di PP nomor 22 tahun 2001, di mana salah satu pembahasan atau salah satu fokus pembahasan di dalam PP itu adalah mengenai bagaimana limbah B3 dan non B3 nanti dikelola. Saya harapkan nanti juga ada sharing juga, karena di sini ada beberapa mahasiswa yang memang memegang langsung ataupun memiliki pengalaman mengenai bagaimana pengelolaan limbah B3 di lingkup industri, ataupun mungkin dari instansi yang punya pengalaman sama. Nanti kita sharing aja nanti sambil berjalannya nanti pembahasan. Jadi apa yang nanti saya sampaikan lebih ke pengantar saja. Saya harapkan nanti itu bisa menjadi dasar untuk pembahasan atau diskusi lebih lanjut. Oke, pada kesempatan ini hanya 2 poin utama yang nantinya akan saya coba bahas, yaitu mengenai bagaimana penetapan limbah B3, bagaimana suatu limbah nantinya bisa ditetapkan sebagai limbah B3. Yang tentunya nanti dasar dari penetapan limbah B3 tadi adalah dilihat dari bagaimana karakteristik limbah B3 itu sendiri. Saya akan berangkat dari awal definisi secara umumnya terlebih dahulu. Kalau kita melihat referensi-referensi dari luar, B3 di sini masuk ke salah satu hazard. Jadi salah satu waste hazard yang nantinya secara definisinya kalau bisa kalian pelajari sendiri nanti, yang termasuk dengan limbah B3 yang termasuk dengan suatu bahan atau material B3 atau material yang hazard adalah sesuatu yang dia mudah terbakar, kemudian dia korosif, kemudian dia reaktif, dan dia bersifat racun. Jadi bisa menyebabkan terjadinya keracunan. Jadi ini definisi secara sederhananya mengenai apa sih sebenarnya senyawa yang hazardous. Kemudian kalau nanti kalian pelajari bagaimana sebenarnya pengelolaan limbah B3 di luar Indonesia, jadi selain misalnya salah satunya mungkin yang banyak juga kita jadikan perbandingan adalah dari EPA. Jadi mengenai bagaimana sih mereka memisahkan atau mengkategorikan limbah B3 itu sendiri. Jadi kalau dari mereka sendiri, mereka ada membuat suatu pengecualian atau pemindahan, dan dia membuat kategori-kategori khusus untuk pengecualiannya. Jadi mereka sampai membuat daftar secara lengkapnya. Jadi misalnya contohnya ada limbah yang dikecualikan. Pada peraturan EPA sendiri, dia mengatur adanya pembebasan limbah padat tertentu dari limbah berbahaya. Jadi mungkin hampir sama seperti yang kita sekarang ya. Jadi mereka sudah membuat pengaturan yang memang pada awalnya seperti yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, limbah berbahaya itu muncul setelah memang adanya dampak yang terjadi ketika yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang dia. Jadi memang dia suatu disiplin ilmu atau suatu fokus yang baru muncul setelah terjadinya suatu kejadian tertentu. Dan memang pada awalnya mereka sebenarnya sudah ada pengelolaan limbah dalam hal ini yaitu limbah padat. Nah, dari EPA sendiri dalam perkembangan bagaimana pengelolaan limbahnya mereka mengatur adanya beberapa limbah padat yang sebelumnya limbah padat itu bisa dikategorikan sebagai limbah berbahaya, dan mereka mengaturnya menjadi limbah yang nantinya tidak masuk ke limbah B3. Jadi contohnya nanti sebenarnya ada listnya, jadi kategori-kategorinya itu yang pertama limbah yang dikecualikan dari definisi limbah padat, kemudian yang dikecualikan dari definisi limbah B3,
dan limbah berbahaya yang sebagiannya dikecualikan asalkan dikelola sesuai dengan persyaratan khusus. Memang kalau dari sisi itunya mungkin agak sedikit repot sebenarnya kan, karena kenapa mesti dibuat kategori. Tapi yang jelas mereka ada dasar-dasar tertentu kenapa pada akhirnya memberikan kategori-kategori. Mungkin hampir sama seperti pendekatan yang kita lihat sekarang di peraturan kita. Jadi adanya ternyata pemisahan atau adanya kategori non B3. Kenapa harus tipe kategori non B3? Meskipun kalau kalian nanti perhatikan di PP 22, non B3 di kita itu sebenarnya tidak secara otomatis itu dikategorikan sebagai limbah padat atau dikategorikan sebagai sampah yang ada di Undang-Undang 18. Mereka juga di limbah yang non B3 yang dia dieksenkan dari limbah B3 yang ada di PP 22 itu secara otomatis juga diikat dengan peraturan adanya pengelolaan limbah non B3 tadi. Harus ada persyaratan tertentu untuk penyimpanan, transportasi sampai ke nanti bagaimana mereka harus membuang ataupun menimbun si sampah non B3. Jadi sebenarnya tidak serta-merta dibebaskan, tetap ada peraturan. Ya, mungkin nanti dari sisi ketetapannya yang akan berbeda yang di B3 dan limbah B3. Meskipun sampai sekarang dari diskusi saya dengan beberapa kawan yang memang dia pengelola limbah B3, karena belum banyaknya atau belum turunnya peraturan perundangan yang terkait dengan masing-masing. Jadi misalnya bagaimana sementara teknis untuk pengelolaan limbah B3 itu belum keluar. Jadi banyak masih ada beberapa proyek yang masih tertahan, belum bisa dijalankan. Mungkin nanti juga ada yang bisa sharing juga bagaimana yang berjalan. Ini contoh beberapa jenis pengecualiannya. Jadi sebenarnya ini saya tampilkan untuk memberikan gambaran juga. Di luar pun mereka membuat ada beberapa pengecualian ya. Di sini contohnya ada yang dikecualikan dari limbah padat atau solid waste, yang dari domestik, sampai dengan yang di industrialnya pun juga ada dia. Ini sebagai pengetahuan, jadi saya rasa silakan ingin mempelajari nanti bisa dilihat saja nanti. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana di peraturan perundangan kita yang dalam hal ini melalui PP nomor 12. Di sana mengatur terkait dengan maaf, ini masih di EPA. EPA dia membuat ada 3 daftar limbah berbahaya, yaitu yang pertama ini limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik, kemudian limbah B3-nya yang dari sumber tertentu, dan yang ketiga ada produk komersil yang dibuang, material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, residu wadah, dan residu tambahan. Jadi masing-masing ada contohnya, misalnya yang limbah B3 dari sumber tidak spesifik itu ada limbah pelarut, plating, pengolahan logam, pengawetan kayu, sampai dengan nanti pemurnian minyak bumi. Untuk yang sumber limbah B3 dari sumber tak tentunya, ada pengawetan kayu, produksi pigmen anorganik, produksi kimia organik, maupun kimia anorganik, produksi pestisida, produksi bahan peledak, dari penyulingan bumi, produksi besi baja, produksi tembaga primer, produksi primer, seng ataupun aluminium, kemudian peleburan timbal, farmasi hewan, sampai dengan ke industri memasak pun ada menghasilkan limbah B3. Ya. Produk-produk komersial yang dibuang itu contohnya dari rumah sakit, dari laboratorium penelitian, laboratorium fotografi, dan laboratorium analitik. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu dasar juga nanti ketika kalian misalnya tertarik untuk melihat bagaimana limbah B3 dikelola,
Ini bisa menjadi salah satu gambaran industri-industri atau sumber-sumber apa saja yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3. Meskipun nanti juga dari PP 22 pun sudah ada mengatur beberapa hal nanti. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana penetapan limbah B3 di PP 22. Kurang lebih hampir sama juga dengan 101. Jadi adanya pembagian kategori bahaya dari suatu limbah B3, yaitu di kategori 1 dan kategori 2, di mana didefinisikan juga sumber-sumber limbah B3 itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada sumber spesifik dan sumber yang tidak spesifik. Kemudian ada B3 yang misal contohnya dari B3 kadaluarsa, B3 tumpahan, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Kurang lebih hampir sama dengan yang disusun dengan yang di EPA tadi. Kalau kalian perhatikan kurang lebih sebenarnya sama dia. Dan sumber spesifik pun itu nanti akan terbagi lagi, ada spesifik yang umum dan nanti ada juga yang spesifik khusus. Kita coba dari sumber yang tidak spesifik terlebih dahulu. Jadi salah satu contohnya ada pelarut yang terhalogenasi, tidak terhalogenasi. Nanti dari masing-masing ini ada detail nama senyawanya atau pelarutnya. Itu yang nanti yang terlampir di lampiran PP22 sendiri. Untuk yang ingin tahu mungkin nanti bisa dilihat dari dokumen aslinya saja. Jadi ada pelarut terhalogenasi, yang tidak terhalogenasi, asam basa, atau yang tidak spesifik lainnya. Ini yang nanti ada beberapa macam lagi. Jadi contohnya di sini tidak spesifik lainnya itu ada yang VOPS-nya, PCB, DVC, kemudian dari aki atau baterai bekas. Jadi ini masuk ke limbah B3 yang tidak spesifik, yang harusnya ini masuk ke kewajiban untuk B3. Kemudian debu, asbes biru, asbes coklat, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana untuk yang limbah B3 dari B3 kadaluarsa dan kawan-kawannya tadi. Di sini dia hanya mengkhususkan untuk ke kategori 1. Jadi semua limbah yang bersumber dari kelompok kategori ini itu dia masuk kategori 1. Berbeda dengan tadi yang tidak spesifik tadi, dia masih mengkategorikan. Jadi masih ada beberapa yang masuk di kategori 1, ada beberapa yang dia masuk di kategori 2. Ini beberapa contohnya. Yang pertama warfarin, kemudian asetamida, prolin, aldrin, hidro, alkohol, dan lain sebagainya. Ada banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang berikutnya itu terkait limbah B3 dari sumber spesifik yang umum. Contoh yang pertama ada pupuk dan bahan senyawa nitrogen. Kemudian ada senyawa atau bahan yang berasal dari proses kloroalkali. Ini mendetailkan dia tidak termasuk yang dilakukan yang terbentuk pada pemurnian garam pada satu wadah garam. Nah ini kan juga akan terkait dengan beberapa UKM juga ya. Kemudian dari pestisida dan produk astrokimia, kemudian P dan lain sebagainya. Karena ada banyak sekali sebenarnya. Kemudian untuk sumber spesifik khusus, super slag, kemudian slag
warna putih, iron concentrate, scale, besi atau baja, baseball, kayak sebatang es. Ini sebenarnya ada sumber yang berbeda juga sebatang esnya. Jadi nanti sebenarnya tergantung dari klasifikasi dari penghasil PS batang esnya. Jadi detailnya ada di dalam. Nah, sampai situ dulu ada yang ingin tanyakan enggak? Sebelum kita masuk ke uji karakteristik. Singkat saja, saya sengaja karena malam, saya rasa nggak usah terlalu padat ya. Halo, masih bergabungkah? Koneksi saya yang lambat. Halo? Iya, Pak. Masih aman? Aman, Pak. Kok suaranya bagus? Kita lanjut saja ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya mengenai uji karakteristik. Jadi nanti ketika nanti kita berbicara suatu limbah, apakah itu suatu usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah, maka yang pertama dilihat itu adalah apakah dia masuk ke kategori-kategori yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi dilihat di daftar sebelum itu apakah dia masuk ke dalam daftar itu. Ketika limbahnya masuk ke dalam daftar kategori tadi, maka dia secara otomatis dikategorikan atau ditetapkan sebagai limbah B3, maka mereka dikenakan kewajiban pengelolaan tadi, pengelolaan limbah B3. Kalau dia di luar daftar, maka yang nanti penetapannya akan dilihat dari adanya uji karakteristik. Jadi disitulah pentingnya adanya uji karakteristik. Kemudian uji karakteristik sendiri itu harusnya dia dilakukan secara berurutan, mulai dari apakah dia masuk ke limbah B3 yang kategori itu, atau dia masuk yang di limbah B3 yang kategori 2. Kalau enggak pun, nanti dia dikategorikan sebagai limbah non B3. Nah, yang menjadi dasar dari uji karakteristik adalah yang pertama, dari sebenarnya apa saja yang menjadi kelompok dari limbah B3, karakteristik apa yang nantinya masuk ke limbah B3. Jadi yang pertama itu yang dilihat adalah apakah limbah tadi itu meledak, apakah dia tidak menyala, apakah dia reaktif, apakah dia reaktif atau beracun. Jadi ada 6 karakteristik suatu limbah yang dikategorikan atau nanti bisa ditetapkan sebagai suatu limbah B3. Jadi mulai mudah meledak, mudah menyala, kemudian reaktif, infeksius, dan satu lagi yang beracun. Nah, bagaimana cara penentuan masing-masing karakteristik tadi? Ada yang kira-kira sudah ada pengalaman enggak? Bagaimana kita menentukan suatu limbah atau suatu senyawa atau suatu bahan itu bisa kita kategorikan dia sebagai yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, beracun. Atau enggak? Bisa berikan salah satu contoh saja dari mana kita bisa lihat. Ada enggak yang bisa sharing atau berbagi pengalamannya? Bagaimana kita bisa menentukan suatu bahan ini dia mudah meledak, atau suatu bahan ini beracun, atau suatu bahan ini korosif? Ada enggak yang bisa berbagi? Ada ya? Sedikit, Pak. Ada, siapa? Apa? Ami, Pak. Oke, silakan Bakmi. Pengalaman sendiri sebenarnya enggak juga, Pak. Cuman ini pengalaman dari orang-orang yang pernah melihat.
Salah satu limbah yang dikatakan limbah B3 itu salah satunya limbah dari rumah sakit. Karena kalau di sini kami lihat rumah sakitnya itu menyediakan pembakaran khusus untuk limbah-limbah yang dihasilkan rumah sakit sendiri gitu. Jadi karena di rumah sakit banyak penyakit-penyakit yang mungkin bisa menginfeksi orang-orang di sekitarnya. Jadi limbah-limbah rumah sakit seperti jarum suntik pun itu dibakar di sini, Pak. Dan obat-obatnya yang kadaluarsa beberapa dibakar, beberapa dikubur. Oke, terima kasih. Tapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita mengidentifikasikan suatu limbah itu limbah B3 dengan karakteristik yang dibuat yang sudah ada itu. Limbah B3 itu dilihat dari dia yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif. Nah, berarti kalau yang dari rumah sakit itu apa karakteristiknya sehingga dia dikatakan B3? Dia infeksius tuh, Pak. Infeksius ya. Dari mana kita kira-kira bisa melihat suatu bahan itu infeksius dia? Kalau yang menurut Ami lihat, Pak, kebanyakan dari limbah-limbah itu tuh kan kalau peralatan rumah sakit kan cuma sekali pakai. Jadi sekali dipakai langsung dibuang ke tempat khususnya dan petugas yang bertugas memakai pakaian khusus kayak gitu, Pak, untuk membakar limbah-limbah ini. Jadi dia untuk ke gerbong untuk pembakaran limbah di rumah sakit itu juga ada khususnya itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih ya, Rahmi. Ada lagi enggak? Kalau enggak, coba kita lanjut ya dulu ya. Oke. Jadi saya harapkan sebenarnya dari adanya karakteristik ini kan sebenarnya yang menjadi dasar kan ketika kita melakukan suatu aktivitas, ketika kalian sedang bekerja, kalian tahu apa saja limbah yang kalian hasilkan dalam kegiatannya. Ketika ditemukan adanya keenam karakteristik ini, berarti kan dia berpotensi atau secara otomatis dia masuk ke limbah B3. Kecuali memang nanti dia masuk ke daftar limbah B3 yang di daftar yang dikeluarkan dari limbah B3. Coba kita bahas satu persatu secara umum saja sebenarnya. Jadi yang pertama, tadi kan saya bilang dalam penetapannya kita berurutan mulai dari uji karakteristik limbah B3 kategori 1, di mana secara urutannya itu teknisnya nanti itu yang pertama dimulai dari uji karakteristik limbah B3. Ini contohnya apakah dia mudah meledak, apakah dia mudah menyala, apakah dia reaktif sampai dengan eksplosif. Jadi dicek satu persatu keempat ke lima ke enam karakter lima itu 2, 3, 4, 5 karakteristik ini apakah dia masuk ke salah satu. Kemudian dilanjutkan ke uji yang beracunnya menggunakan TCLP ataupun uji toksikologi LD50-nya. TCLP sendiri dia ada penggunaan baku mutu di mana dia akan spesifik per zat pencemar. Jadi nanti kalau kalian lihat di peraturan kita ada list daftar zat pencemarnya, kemudian ada nilai TCLP A-nya. Maka dia melewati baku mutu, maka dia masih secara otomatis masuk ke suatu senyawa yang beracun. Jadi nanti ketika ada satu senyawa dan suatu limbah itu belum serta merta secara otomatis masuk ke dalam limbah ketiga. Kalau dia masuk ke batas baku mutunya, baru nanti masuk. Kemudian yang LD50 nanti ini yang sebenarnya kita menggunakan suatu spesies uji, kita paparkan dengan senyawa tadi untuk kita lihat bagaimana efeknya kepada hewan ujinya. Kemudian untuk yang kedua ini yang akan lebih spesifik lagi karena sebenarnya kalau secara sederhananya kategori 2 ini yang lebih bisa dikatakan berbahaya juga tidak, tapi memang dampaknya lebih jangka panjang karena di sini selain ada TCLP dan adanya LD50, dia juga ada menggunakan itu sinkronisnya. Di sini kalau di ketentuan kita menggunakan mencit, artinya dilihat dalam 90 hari nanti bagaimana efeknya, efek yang mereka terima. Kemudian yang berbeda lagi di kategori 2
ada batas atas dan batas bawahnya, yaitu menggunakan TCLP dan TCLP. Ini TCLP ini ya, TCLP. Begitu pula yang LD50 pun ada batas bawah dan ada batas atasnya. Ketika pada tentang ini, maka dia nanti secara otomatis ditetapkan sebagai suatu limbah B3 beracun. Sampai sini sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian bagaimana cara melihat suatu senyawa satu limbah itu, yaitu dia ketika pada suhu normal dan tekanan normal, dia langsung meledak. Apakah itu melalui reaksi kimia atau reaksi fisik, menghasilkan gas dan suhu tinggi dengan cepat, sehingga terjadinya kerusakan. Kemudian untuk yang mudah menyala nanti ada dua kategori. Yang kategori yang pertama yang A, adanya alkohol kurang dari 20%. Kemudian volume atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 Celsius. Menyalanya ini ketika ada kontak ataupun percikan pada tekanan. Untuk pengukurannya yang mudah menyala ini menggunakan Zeta close tester dan Pensky maupun close up. Kemudian untuk yang kedua yang dia bukan dalam bentuk cairan karena suhu 25 derajat dan tekanan normal, dia mudah menyala melalui adanya gesekan ataupun adanya penyerapan uap air ataupun adanya perubahan kimia secara spontan. Dan nanti ketika dia sudah menyala, dia akan nyala secara terus-menerus. Kemudian karakteristik berikutnya untuk yang reaktif, maksud reaktif di sini dia senyawanya tidak stabil, menyebabkan perubahan tanpa peledakan, jadi dalam bentuk gas, apakah bentuk asap, apakah dia terjadi perubahan warna. Kemudian jika dia bercampur dengan air, dia berpotensi menimbulkan ikan, gas, uap, dan asap. Sebenarnya limbah cyanida sulfida menghasilkan gas uap ketika pada pH-nya antara 2 sampai 2. Kemudian untuk infeksius, ini dispesifikkan untuk limbah medis padat yang nanti dia dikontaminasi oleh patogen. Jadi adanya kontaminasi patogen pada limbah medis padat di sini sehingga adanya potensi untuk penularan. Nah, itu bisa bersumber dari limbah-limbah dari perawatan pada ruang-ruang isolasi, di perawatan pasien yang mengalami suatu penyakit menular ataupun limbah laboratorium. Misalnya kemudian nanti terkait dengan penyakit menular, maka secara otomatis limbah pun juga limbah yang infeksius. Kemudian bisa juga limbah benda tajam karena dia sudah ada berkontak dengan sel tubuh dengan manusia atau sebagainya. Kemudian limbah patologi sudah jelas karena berasal dari sel-sel tubuh. Kemudian dari suatu pembiakan, stok bahan infeksius, organ percobaan, dan lain sebagainya atau lainnya. Ataupun yang limbah psikotoksik yang biasanya digunakan atau peralatan-peralatan digunakan pada suatu. Kemudian karakteristik berikutnya untuk yang korosif. Korosif ini bisa dia yang sifatnya basah, bisa dia yang sangat asam. Dan nantinya pengujiannya dengan melihat tingkat iritasi. Jadi pengujian pada hewan putih atau mencit, dilihat dari adanya kemerahan, adanya edema, bahkan jadi dioleskan misalnya atau disemprotkan pada hewan uji, nanti dilihat apakah ada efek kemerahan, edema dan pemekaran atau tidak. Kemudian yang B3 untuk yang beracun, tadi sudah ada TCLP, ada DLD50 dan ada subchronic. Nah, untuk bisa nanti kita membahasnya lebih lengkap lagi, saya mau nanti kalian masing-masing secara mandiri
untuk mencari referensi terkait salah satu uji karakteristik racun. Jadi ada TCLP, ada Dermapul, ada Kronis. Nanti pembagiannya kalian lihat absen, kalau tidak nanti akan saya kirimkan list absennya. Jadi absen 1 ini TCLP, 2 ini 3 Kronis, 4 akan ke TCLP lagi, begitu seterusnya sampai ke absen yang terakhir. Jadi nanti silakan cari referensinya terkait masing-masing ya, TCLP, L250, Kronis, mau dari artikel maupun dari referensi saya bebaskan. Yang pada intinya nanti kalian bisa kalian dari referensi-referensi tadi kalian bisa menjabarkan prinsip pengujian, kemudian langkah-langkah pengujian, dan adanya ilustrasi gambarnya bagaimana pengujian tersebut, baik TCLP, L250 atau Kronis. Tugasnya nanti kalian cukup membuat dalam materi presentasi saja. Materi presentasi saya bebaskan apakah kalian mau menggunakan PPT, mau